Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi hadha al-liqa' al-mubarak. Para pendengar dan pemirsa Aula TV yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Dialah zat yang memiliki alam semesta dan apa yang ada di dalamnya, hingga diri-diri kita Allah lah yang memilikinya. Kita harus selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Kemudian salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Huwa alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang Allah utus di tengah kejahilan manusia saat itu dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah yang berupa Al-Quran, yang sehingga hari ini kita bisa merasakan manisnya Islam, nikmatnya iman, dan juga salawat dan salam untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Aula TV yang kami banggakan dan semoga Allah rahmati, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di momen yang berbahagia masih dalam saat-saat pandemi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kami untuk bisa membahas sedikit dari apa yang kami miliki dari ilmu, yaitu berkaitan tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Di dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah ana untuk membahas sedikit dari ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tafsir Taisir Kalamir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang lebih dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di mungkin sudah dikenal oleh banyak di antara kita, atau mungkin bahkan di kalangan para awam manusia, yang mana tafsir As-Sa'di adalah tafsir yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, namun penuh dengan makna dan pembahasan yang jelas dan gamblang. Sebelum kita membahas pembahasan tafsir pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu siapakah Al-Imam As-Sa'di tersebut. Beliau bernama Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Al-Sa'id atau As-Sa'di, dari keluarga Sa'id. Jadi nama As-Sa'di diambil dari nama kakek beliau yang ketiga, yaitu Sa'id. Ya, dikatakan dengan As-Sa'di. Dan nama beliau bernama adalah Abdurrahman bin Nasir. Beliau lahir di kota Unaizah di Kabupaten Al-Qasim di Kerajaan Arab Saudi di dalam tahun atau di tahun 1307 Hijriah.
muallif atau penulis kitab ini, kitab tafsir ini, beliau mengambil banyak ilmu dari para kalangan mufassirin sebelum beliau, ya. Mungkin di antara kita atau di antara pemirsa sekalian sudah mengenal ada yang namanya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ataupun tafsir Ibnu Katsir, ya, yang paling gamblang dan paling banyak penjelasannya, dan tafsir-tafsir lain. Namun kita akan bahas di sini adalah tafsir As-Sa'di karena melihat bahasanya yang baik, kemudian pembahasan yang tidak terlalu melebar ke berbagai pembahasan. Untuk seri tafsir kali ini kita akan khusus membahas tafsir juz amma atau juz yang ke-30 dalam Al-Qur'anul Karim, karena kami lihat bahwasanya juz amma adalah juz yang paling banyak dihafal oleh masyarakat muslim, khususnya di dalam negeri kita Indonesia. Oleh karenanya insyaallah biidznillah tabaraka wa taala mulai sekarang dan seterusnya kita akan membahas pembahasan tafsir dari tafsir Imam As-Sa'di atau Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di di dalam juz yang ke-30 atau yang kita kenal dengan juz amma. Pemirsa Aula TV yang kami hormati, kita akan langsung membahas dalam pertemuan kali ini adalah surat yang akan kita bahas pertama kali adalah surat Amma Yatasa'alun. Ya, surat Amma Yatasa'alun. Surat ini dinamakan dengan surat Amma Yatasa'alun karena ayat pertama dari surat ini berlafazkan Amma Yatasa'alun. Oleh karenanya dikenal pula lah surat ini dengan surat Amma atau surat Amma Yatasa'alun, atau secara resmi itu juga disebutkan surat An-Naba. Dan dinamakan surat An-Naba diambil dari ayat yang kedua, ya, Anin Naba'il Azim, Anin Naba'il Azim, An-Naba yang artinya adalah sebuah berita, atau kalau kita baca di dalam Al-Quran terjemahan dikatakan dengan berita yang besar atau berita besar. Pemirsa Aula TV yang kami hormati, bagi di antara mungkin di antara pemirsa yang memiliki kitab atau buku tafsir As-Sa'di boleh melihat, ya, di bagian akhir-akhir dalam kitab ini, ya, di situ tulisan tafsir suratu Amma, ya. Bahkan muallif ini atau penulis kitab ini yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menamakan surat ini dengan surat Amma. Ditulis oleh beliau wahiyya makkiyah. Surat Amma Yatasa'alun makkiyah, dan hampir kebanyakan surat di dalam juz Amma adalah surat makkiyah, ya. Kalau kita mengenal ilmu turunnya Al-Qur'an atau ilmu ulumul Qur'an, ya, surat itu terbagi menjadi dua, kalau tidak makkiyah atau madaniyah. Dan salah satu ciri makkiyah yang paling terlihat adalah ayatuha qasirah atau ayat-ayatnya pendek. Jadi potongan ayatnya itu pendek, ya. Tidak seperti surat Madaniyah itu potongan ayatnya panjang. Seperti Al-Baqarah, Ali Imran itu surat-surat Madaniyah. Kenapa? Karena potongan antara ayat demi ayatnya itu panjang-panjang. Nah, disitulah dinamakan surat Madaniyah. Taib, dalam surat ini atau surat An-Naba ini, ya, dikatakan dia adalah surat Makkiyah, yang artinya adalah surat ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah, ya. Sebelum hijrah ayat ini sudah turun. Maksudnya hijrah ini hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Ketika disebutkan hijrah Nabi itu adalah dari Makkah menuju Madinah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. طيب. Al-Muallif rahimahullah, penulis atau pengarang kitab ini memotong 5 ayat pertama dalam surat An-Naba ini, tentunya akan ada makna tersendiri. Taib. Qala al-muallif rahimahullah ay an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibun bi ayatillah. Yaitu tentang apa sih
orang-orang saat itu bertanya terhadap ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mana yang bertanya adalah orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat. Dan kita dapati ma'asyiral muslimin, pemirsa Aula TV, pada saat ini ya, bahkan dari sebelum zaman kita, orang-orang itu banyak yang tidak percaya terhadap yaumul akhir. Ya, yaitu iman kita yang nomor 6. Ya, kalau kita mengetahui rukun iman itu ada 6, yang nomor terakhir adalah al-imanu biyaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Maksudnya hari akhir adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bayyana, thumma bayyana ma yatasaaluna anhu faqala tabaraka wa taala 'anil naba'il 'azim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya, maksudnya mereka ini orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya hari atau datangnya hari kiamat. Kemudian Allah jawab, 'anil naba'il 'azim, yaitu 'anil khabaril 'azim. Ya. An-naba dalam arti lain adalah dalam bahasa Arab al-khabar, ya, mempunyai sinonim atau muradif persamaan kata adalah artinya khabar. Al-khabar al-'azim alladhi tala fihi niza'uhum wa intashara fihi khilafuhum ala wajhi at-takdzibi wal istib'ad. Kata muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, 'anil khabaril 'azim, itu tentang kabar yang sangat agung, yang sangat besar, yang mana di dalamnya banyak orang yang banyak berbicara tentang hari tersebut. Dan mereka saling berbeda pendapat kapan terjadinya. Maksudnya apa? Mereka tidak percaya tentang adanya hari akhir atau hari kiamat. Ya mungkin ya di beberapa tahun yang lalu pernah banyak ada sebuah kabar beredar bahwasanya kiamat akan terjadi di tahun sekian atau di tanggal sekian, ya, atau di saat sekian, ya. Yang jelas hari kiamat itu pasti datangnya. Namun kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian muallif di sini melanjutkan, wa huwa an-naba alladhi la yaqbalu syakka wa la yadkhuluhu ar-raib, yaitu adalah kabar yang tidak boleh kita seorang mukmin itu teragu bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Jadi kita seorang muslim, kita seorang mukmin, tidak diperbolehkan bagi kita untuk sedikit pun ragu tentang datangnya hari kiamat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau diutus dan jarak beliau dengan diutusnya beliau dengan hari kiamat adalah seperti jaraknya 2 jari seperti ini. Ya, maksudnya apa? Saking dekatnya. Dalam artian dekat itu dalam hitungan akhirat, bukan dalam hitungan dunia. Karena kalau dalam hitungan dunia kita rasa ini sangat lama. Ya, karena dalam akhirat apa? Fa inna yauman ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun kita menghitungnya. 1000 tahun, bayangkan. Tidak ada di antara kita pada zaman ini atau saat ini yang hidup 1000 tahun atau bahkan lebih. Mendekati saja tidak ada. Kemudian muallif Syekh As-Sa'di melanjutkan, walakinnal mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayah hatta yarawul 'adzabal alim. Akan tapi orang-orang yang mendustai atau tidak percaya tentang datangnya hari ini atau hari kiamat, mereka tidak akan percaya sampai kapanpun, bahkan sampai mereka mati, kecuali benar-benar datang di hari tersebut. Ya, kita sekarang berada di awal tahun 2021. Subhanallahil azim. Ya, kita dapat di berita pada saat-saat ini banyak sekali musibah yang Allah berikan. Ya, baik secara menyeluruh di alam dunia ini ataupun khusus di negeri kita Indonesia. Ya, kita dengar kabar ada gempa bumi ya di daerah Sulawesi ya, kemudian ada banjir bandang di daerah Kalimantan ya. Kemudian ada pesawat tenggelam dan banyak sekali ya. Belum lagi tahun-tahun yang lalu ya. Di Palu ada tsunami, di Lombok ada gempa. Bahkan di tahun 2004 saat itu ada tsunami di Aceh yang paling besar, dan banyak sekali musibah-musibah yang itu adalah salah satu di antara tanda
di antara tanda-tanda hari kiamat, ya. Yang atau kita istilahkan dengan al-qiyamah as-sughra, atau hari kiamat yang atau kiamat kecil, ya. Jadi kiamat itu ada dua, qiyamah as-sughra, al-qiyamah al-kubra. Jadi tanda-tanda kiamat sughra sudah ada, tinggal kita menunggu bagaimana Allah datangkan tanda-tanda kiamat al-kubra. ولهذا قال تبارك وتعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا. Yaitu kapan mereka akan tahu, kata Allah, kalla saya'lamun, sesungguhnya mereka akan mengetahui bahwasanya hari kiamat datang. Kapan? Yaitu ketika memang sudah datang waktunya, ya. Kita seorang mukmin, seorang muslim, kita harus sadar. Kita harus menjadi seorang yang berakal, yang pintar dalam melihat keadaan alam dunia ini. Kita ini hidup tidak akan lama, ya. Mungkin di antara saudara kita yang sudah mendahului kita, ya, mungkin kakek kita, bapak kita, orang tua kita sudah mendahului kita. Insya Allah akan tiba dari giliran kita Allah akan panggil, Allah akan turunkan ajal kita. Tidak tahu di umur berapa kita akan meninggal. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas bahwasanya kiamat itu akan terjadi, baik kita sudah meninggal ataupun kita masih hidup. Wa na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah untuk bisa melihat hari kiamat dalam keadaan hidup, karena hari kiamat akan Allah takdirkan, dan di atas muka bumi adalah sejelek-jeleknya manusia. Jadi tidak, bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya tidak terdengar lagi azan. Di hari kiamat salah satu tandanya adalah azan itu tidak terdengar di bagian manapun di dunia ini. Sekarang kita alhamdulillah masih dengar. Kita masih dengar di sekitar rumah kita, di sekitar tempat tinggal kita, azan di tiap harinya, di tiap waktu-waktu salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, yaitu di mana kaum kafir yang tidak mau atau mendustakan hari akhirat akan dipanggil untuk masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah, atau di dalam jahannam di dalam ayat ini. Dan Allah pun berfirman, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dimana saat itu atau pada saat kalian di dunia kalian tidak mengimani dan mempercayai adanya hari akhirat. Tsumma dzakara ta'ala an-ni'am wal adillah ad-dalla 'ala ma ja'at bir rusul. Ya. Kemudian insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan bahas ayat-ayat Allah yang ada dalam surat An-Naba. Ya, yang jelas surat An-Naba di awal pertemuan kita adalah Allah bahas tentang terjadinya hari kiamat dan apa yang terjadi setelah hari kiamat. Nanti insya Allah akan kita bahas di dalam ayat-ayat selanjutnya. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ana mohonkan maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari Ana, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu minallahi azza wa jal. Barakallahu fikum. Kita akhiri majlis ini doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.